Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode cerita Nusantara di Tanah Jawa akan menceritakan kisah-kisah para wali yang ada di Tanah Jawa, yaitu kisah Wali Songo atau kisah 9 wali tentang penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Sanga atau yang dikenal dengan Wali Songo dalam bahasa Jawa, Wali Songo yang berarti 9 wali atau orang yang dipercaya, adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran sejarah mereka dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Pembentukan Majelis Dakwah Wali Songo diperkirakan terjadi antara tahun 1250 sampai dengan 1404 oleh sultan-sultan yang berkuasa dalam penyebaran agama Islam di suatu negara ke negara lain. Biasanya terdiri dari 9 anggota Majelis Dakwah. Wali Songo segera bergerak ke wilayah India, Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Berita ini tertulis dalam kitab Kanjul Hum dari Ibnu Battuta, lalu dilanjutkan oleh Sunan Gresik, dan sampai sekarang tersimpan dalam Museum Istana Turki di Istanbul. Perjalanan periode selanjutnya untuk berdakwah di Pulau Jawa pada tahun 1404 yang dipimpin oleh Sunan Gresik sebagai misionaris utusan Kesultanan Utsmaniyah dari Istanbul, Turki, tentu membawa misi dalam menyebarkan agama Islam dan mencari simpati juga dukungan atas peperangan saudara yang terjadi di negaranya dengan mendatangi wilayah kerajaan Majapahit yang kala itu rajanya yang bernama Baginda Prabu Wikramawardhana yang sebagai kekuatan terbesar di Asia pada zaman tersebut. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka karena mereka keturunan ningrat. Makam atau punden para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Dalam tradisi Jawa, makam memiliki istilah punden. Masjid Agung Demak diyakini sebagai salah satu tempat berkumpulnya para wali yang paling awal. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9 atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebutkan kata sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Sanga adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi, 808 Hijriah. Para Wali Sanga adalah pembantu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka dapat ditemui dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian,
kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Konsep Wali Songo atau 9 wali dalam kosmologi Islam sumber utamanya dapat dilacak dalam konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Kesembilan tingkat kewalian itu adalah: yang pertama, wali aktob atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Yang kedua, wali aimah, yaitu pembantu wali aktob dan menggantikan kedudukannya jika wafat. Yang ketiga, wali autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. Yang keempat, wali abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Yang kelima, wali nukaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. Yang keenam, wali nujaba, yaitu setiap masa berjumlah 8 orang. Yang ketujuh, wali hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Yang kedelapan, wali rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Yang kesembilan, wali katam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Inilah nama-nama para wali dari 9 wali yang kita ketahui. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim. Yang keempat, Sunan Derajat atau Raden Kasim Syarifuddin. Yang kelima, Sunan Kudus atau Raden Jafar Shadiq. Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Sahin. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang pertama, Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut Sunan Gresik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Ia disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes atau Mursyid Akbar Tarikot Wali Songo. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia lahir di tanah Kasran, negara Iran, dan meninggal yaitu pada 8 April 1419 di Kabupaten Gresik. Beliau dimakamkan di desa Gapuro Sukolilo di kota Gresik. Anak dari Sunan Gresik ini yaitu Sunan Ampel dan Ali Murtada. Orang tuanya yaitu Syekh Jumadil Kubro. Diketahui salah satu karomah yang dimiliki oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah menurunkan hujan saat rakyat membutuhkan air di musim kemarau yang panjang. Dalam sebuah kisah diriwayatkan saat Sunan Gresik berjalan melewati perkampungan,
terlihat sekumpulan warga di tengah lapangan. Apa saja peninggalan dari Sunan Gresik? Yang pertama yaitu sumur pesucinan. Yang kedua, Masjid Pesucinan. Masjid ini memiliki bentuk bangunan perpaduan antara wihara dan pura. Masjid ini dahulu dibuat dengan tujuan masyarakat Hindu dan Buddha untuk dihargai dan lebih mudah menerima Islam. Yang ketiga adalah batu arsenik raksasa. Apa sajakah yang telah diajarkan oleh Sunan Gresik kepada masyarakat Jawa waktu itu? Sunan Gresik melalui media dakwahnya dengan memakai pendekatan budaya, dengan mengajarkan masyarakat bercocok tanam dan bertani. Apa julukan yang diberikan kepada Sunan Gresik? Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makdum Ibrahim Al-Samarkandi. Orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Lantas apa keahlian dari Sunan Gresik? Sisi lain Sunan Gresik yaitu menyebarkan agama Islam, ahli dalam pengobatan dan pedagang ulung. Sosok Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dikenal sebagai pembuka jalan dakwah bagi para wali songo. Diketahui Sunan Gresik merupakan orang yang pertama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Mengapa beliau dinamai dengan nama Sunan Gresik? Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia lebih dikenal sebagai Sunan Gresik karena wilayah dakwah pertamanya di Jawa adalah di Gresik, daerah Jawa Timur. Selama perjalanan dakwahnya, terdapat beberapa julukan yang diberikan kepada Sunan Gresik. Salah satunya adalah kakek bantal. Lantas mengapa disebut dengan kakek bantal? Sunan Maulana Malik Ibrahim dikenal juga sebagai kakek bantal karena beliau selalu menggunakan alas bantal untuk menopang Al-Quran dalam setiap mengajar atau mengaji. Siapakah pemeluk agama Islam pertama di tanah Jawa? Konon Wali Songo yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik merupakan seorang wali yang memiliki semangat tinggi dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel memiliki nama lain atau nama asli adalah Raden Rahmat. Ia adalah keturunan dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel yang merupakan tokoh penyebar agama Islam juga berasal dari Tiongkok. Sunan Ampel memiliki nama asli Bong Swiho yang merupakan cucu penguasa tertinggi di Champa, yaitu Bong Takeng. Nama Ampel sendiri diambil dari daerah yang bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat inilah ia memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan pesantren Ampel Denta dekat dengan Surabaya. Sunan Ampel adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Champa. Beliau menjadi pemimpin Wali Songo menggantikan Sunan Gresik setelah wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel memiliki beberapa anak. Yang pertama yaitu Sunan Bonang.
Sunan Derajat, Siti Syariah, dan Asyikah. Orang tua dari Sunan Ampel yaitu Sunan Gresik dan dengan Dewi Candrawulan. Apakah ajaran yang diajarkan Sunan Ampel pada waktu itu? Yang pertama adalah atau ajarannya ajaran moh limo, antara lain yang pertama moh main atau tidak berjudi, yang kedua moh ngombe atau tidak mabuk, yang ketiga moh maling atau tidak mencuri, yang keempat moh madat atau tidak menghisap candu atau obat-obatan, dan yang kelima adalah moh madon atau tidak melakukan perzinahan. Strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh Sunan Ampel pada waktu itu melalui dakwahnya? Yang pertama yaitu melalui strategi taklim oleh Sunan Ampel disambut baik oleh masyarakat Jawa karena mampu merubah pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat pada saat itu, dikarenakan belum mengenal tentang ajaran Islam. Islam dan dakwah adalah dua hal yang terpisahkan. Mengapa disebut dengan Sunan Ampel? Raden Rahmat dikenal dengan nama Sunan Ampel karena ia menjadikan Kampung Ampel di Surabaya sebagai basis penyiaran agama Islam sekaligus tempat ibadahnya. Dengan media apa saja Sunan Ampel berdakwah? Sunan Ampel berdakwah dengan pendekatan budaya sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Sunan Ampel juga merupakan salah satu wali songo 9 tokoh penyebar agama Islam di Nusantara. Lalu apa saja peninggalan dari Sunan Ampel? Peninggalannya yaitu Masjid Ampel yang didirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel yang dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta para santrinya. Masjid ini dibangun di atas sebidang tanah dengan luas 120 kali 180 meter persegi di Desa Ampel yang sekarang menjadi Kelurahan Ampel di Kecamatan Semampir, Surabaya. Lalu apakah tujuan dari Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa? Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya, yaitu Dyah Dwarawati. Dyah Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bergelar Bre Kertabumi. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang juga memiliki nama asli dari Tiongkok yaitu Bong Tak Ang. Raden Maulana Makdum Ibrahim atau yang lebih populer disebut dengan Sunan Bonang. Ia adalah salah satu dari 9 wali Allah penyebar agama Islam di Nusantara. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dengan nama asli Raden Makdum Ibrahim, bila dilihat dari silsilahnya, ia adalah putra dari Sunan Ampel atau cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Sunan Bonang adalah seorang ulama sekaligus seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni pada masanya, salah satunya yaitu gamelan dan karya sastra. Sunan Bonang lahir di daerah Rembang
pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Karir dakwahnya dimulai dengan berdakwah di daerah Kediri, wilayah dengan mayoritas penduduknya waktu itu beragama Hindu. Kemudian Sunan Bonang menetap di Desa Bonang di Lasem, Jawa Tengah. Di sana Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Siapakah nama kecil dari Sunan Bonang? Sunan Bonang memiliki nama kecil yaitu Raden Makdum Ibrahim. Ia merupakan putra Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Karomah dari Sunan Bonang yaitu dapat mengubah tasbih menjadi pohon pisang, sekali tanam langsung tumbuh. Karomah Sunan Bonang terkenal dan kerap membuat takjub. Salah satu karomah sang waliullah penyebar agama Islam di Pulau Jawa ini ada di dalam tongkat kayu yang kerap dibawanya. Tongkat ini terkenal dengan kesaktian dan karomahnya untuk menyebarkan agama Islam. Konon, sebagaimana dikisahkan dalam buku Sunan Bonang, wali keramat, wali keromah, kesaktian, dan ajaran-ajaran hidup sang waliullah, karya Asti Busman. Ada seorang pendeta Brahmana berasal dari daerah India yang hendak menemui Sunan Bonang. Pendeta tersebut bermaksud hendak mengadu ilmu dan kesaktian dengan Sunan Bonang. Namun nahas sebelum mencapai Tuban dan menemui Sunan Bonang, kapal yang dinaikinya karam dan buku-bukunya raib terbawa arus laut. Ia pun terdampar hingga akhirnya bertemu seorang pemuda yang diketahui Sunan Bonang, tapi ia sendiri tak tahu itu adalah Sunan Bonang. Kepada pemuda itu, sang Brahma ini menyampaikan maksud kedatangannya ke daerah Tuban. Namun ia akhirnya menolak mengadu kesaktiannya lantaran buku-bukunya hilang yang telah diolah ombak. Seketika mendengar ucapan Brahmana tersebut, Sunan Bonang memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah beberapa kali. Tak berselang lama, keluarlah air yang kian membesar dari lubang bekas pukulan Sunan Bonang. Buku-buku yang hilang ditelan ombak pun milik sang pendeta Hindu ini pun turut keluar. Karena penasaran, sang pendeta ini bertanya kepada pria tersebut. Pria tersebut pun menjawab bahwa dirinya adalah murid dari Sunan Bonang. Mengetahui jawaban sang pria itu, pendeta yang tak tahu sosok sebenarnya pria itu dibuat ketakutan. Kesaktian murid Sunan Bonang saja sudah luar biasa, apalagi gurunya. Singkat cerita, sang pendeta ini pun masuk Islam dan menjadi murid Sunan Bonang. Sementara lambat laun, sumber air bekas pukulan dari Sunan Bonang tersebut kian membesar. Air tawar terus keluar dari tanah hingga akhirnya berubah menjadi sumur. Sunan Bonang pun memerintahkan kepada Sangkya murid barunya itu untuk membuat serumbung atau semacam pagar agar air tak meluap terus ke tanah, sekaligus menjaga sumber air ini. Uniknya, sumber air tawar ini hanya sekitar 10 meter jaraknya dari tepian pantai di pesisir utara Tuban. Kendati berjarak cukup dekat dengan laut yang memiliki air yang asin, tapi konon sumur ini tak terasa sedikit pun asin airnya.
Hingga sekarang air yang memancar dari kesaktian Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Sumur Serumbung. Air sumur ini dipercayai peziarah memberikan berkah. Tapi sayang, sumur yang keberadaannya di daratan di tepi pantai saat ini berada di tengah lautan akibat ratusan tahun terkikis air laut. Apa saja peninggalan dari Sunan Bonang? Salah satu peninggalan Sunan Bonang di Tuban adalah Sumur Serumbung yang berada di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban Kota. Sumur tersebut masih dimanfaatkan hingga kini. Tak hanya warga setempat, namun para peziarah juga banyak menyempatkan untuk sekedar melihat dan mengambil airnya secara langsung. Sunan Bonang diketahui memiliki banyak santri atau murid. Sepeninggal beliau, kemudian para santrinya menyebar ke sejumlah wilayah, salah satunya di Tasikmalaya. Hal itu diperkuat dengan adanya bukti peninggalan sejarah berupa makom keramat yang diyakini sebagai murid dari Sunan Bonang. Lokasinya berada di Kampung Bonang yang kini sudah berubah nama jadi Kampung Bondan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Ada 4 sosok yang diyakini sebagai murid dari Sunan Bonang, dengan tokoh sentralnya Eyang Panita Mukti, Eyang Jalak Mangprang, Nyi Siti Mutiara, dan Bledug Hawu. Berdasarkan cerita warga di sekitar lokasi, mereka kerap mendapati sejumlah keanehan dari keberadaan makom tersebut. Misalnya, ada hembusan angin kencang yang hanya terjadi di area makom. Konon, itu menjadi sebuah pertanda akan terjadi sebuah peristiwa. Selain itu, warga sekitar juga kerap mendengar adanya aktivitas yang memainkan alat musik Bonang. Bahkan terdengar hingga ke kampung tetangga. Tak jarang siang harinya warga kampung sebelah pun datang berkunjung ke lokasi sekitar makam untuk sekedar mempertanyakan sudah ada acara apakah di situ. Tak hanya itu, warga juga kerap mendapati benda-benda yang diyakini sebagai pusaka dari sosok karuhun yang ada di lokasi tersebut, seperti selendang, keris, dan belangkon. Terlepas dari ragam cerita yang diungkapkan warga tentang sosok keempat karuhun tersebut, ada hal yang perlu diingat. Mereka turut serta membangun peradaban agama Islam di Tasikmalaya khususnya, yang patut kita jaga dan kita lestarikan, karena bagaimanapun kita ada karena sejarah. Yang keempat, Sunan Derajat. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Syarifuddin. Beberapa sumber sejarah menyebutkan bahwa ia adalah putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat adalah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hasim, yang kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat pun berasal atau keturunan dari Cina dengan nama Bong Takeng. Sunan Derajat melancarkan aksi penyebaran agama Islamnya ke sebuah desa bernama Desa Derajat di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian beliau mendirikan mushola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Makam Sunan Derajat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur selalu ramai dikunjungi peziarah. Para peziarah
datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sebelum diangkat menjadi wali, Sunan Derajat yang bernama Raden Kasim, ia merupakan putra dari perkawinan Sunan Ampel dengan Retno Ayu Manila. Semasa hidupnya, Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial dan rasa kesetiakawanan yang tinggi. Ia menyantuni anak yatim piatu, memberi makan fakir miskin, serta memberi perlindungan kepada orang yang tidak berdaya. Raden Kasim dikenal sudah pandai membaca dan menulis Al-Quran sejak usianya masih 6 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan agama di bawah bimbingan sang ayah di Pondok Pesantren Ampel, Raden Kasim menunaikan ibadah haji ke Mekah sembari memperdalam ilmu Islam di sana. 10 tahun kemudian, Raden Kasim kembali ke tanah Jawa untuk melaksanakan tugas dakwah Islam sebagaimana pesan sang ayah. Suatu hari, Raden Kasim hendak meneruskan dakwah ke suatu daerah. Ia menumpang perahu nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Surabaya di Tuban. Nahas, perahu yang ditumpanginya mengalami kecelakaan karena menabrak karang. Selain membuat kapal hancur, insiden itu juga menyebabkan para penumpang kapal terjatuh ke laut. Tiba-tiba muncul seekor ikan hiu. Ikan itulah yang kemudian menyelamatkan Raden Kasim dan mengantarnya hingga ke daratan, seperti pengisahan Purwantini dan kawan-kawan dalam penelitian berjudul Folklore Rakyat. Sementara penyebutan Sunan Derajat tidak terjadi begitu saja. Dalam menjalankan dakwahnya, Raden Kasim berhasil menaikkan martabat manusia, baik dari segi ekonomi, derajat sosial, maupun ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ia disebut sebagai Sunan Derajat. Semasa hidupnya, Sunan Derajat dikenal sebagai wali yang memiliki jiwa sosial dan rasa kesetiakawanan yang tinggi. Ia menyantuni anak yatim piatu, memberi makan bagi fakir miskin, serta memberi perlindungan kepada orang yang tidak berdaya. Sunan Derajat lahir pada 1470 Masehi dengan nama kecil Raden Kasim. Dia merupakan putra Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Dia memiliki gelar Raden Syarifuddin dan Sunan Mayang Madu. Sejak kecil, Raden Kasim terkenal dengan kecerdasannya. Dia belajar ilmu agama Islam langsung dari Sunan Ampel. Saat dewasa, dia mendirikan pondok pesantren Dalam Duwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan catur piwulangnya, yakni berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang kelaparan, berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian, dan berilah payung pada orang yang kehujanan. Sunan Derajat juga dikenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi, terutama kepada fakir miskin. Menurutnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengentaskan kemiskinan, baru kemudian mengajarkan agama Islam. Selain belajar Islam dari ayahnya, dia juga banyak belajar dari kakaknya, yaitu Sunan Bonang, di Ngampel Gading atau Ampel Denta. Dia juga belajar agama Islam dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Di Cirebon, dia bertemu dan jadi saudara seperguruan Pangeran Makdum, Pangeran Ulang, dan Pangeran Aryadila. Raden Kasim diangkat menjadi anggota Wali Songo berdasarkan musyawarah para wali di Keraton Pakungwati, Cirebon,
menggantikan Syekh Siti Jenar yang telah meninggal. Dia melakukan dakwah Islam di daerah Tuban dan Gresik. Cerita itu berkisah tentang perjalanan Raden Kasim ke Gresik. Kisah yang lebih rinci menyatakan bahwa pada saat perahu nelayan yang ditumpanginya hancur, Raden Kasim sempat berpegang pada dayung perahu sehingga tidak ikut tenggelam dengan yang lainnya. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Tiba-tiba ada 2 ekor ikan cucut dan talang berukuran besar menghampirinya. Kemudian dia naik ke punggung ikan itu dan mendarat dengan selamat ke Kampung Jelak, Banjarwati. Kisah ini sebenarnya memiliki makna teladan. Dengan mengambil kisah Sunan Derajat itu, diharapkan masyarakat dapat mengambil hikmah tentang cara menghadapi bencana atau rintangan dalam mengejar cita-citanya yang luhur. Pasti akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Di tempat ini, Raden Kasim disambut ketua kampung, yakni Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Keduanya sudah memeluk agama Islam. Raden Kasim lalu menetap di Jelak dan menikah dengan Kemuning, yaitu putri Mbah Mayang Madu. Dari ini dakwah Sunan Derajat bermula. Awalnya dia mendirikan surau yang lalu berkembang menjadi pondok pesantren. Misi sosial Sunan Derajat tidak pernah ketinggalan dimanapun dirinya berada. Hal ini membuatnya sangat dicintai oleh fakir miskin. Dalam dakwah dia menggunakan media gending-gending dan pangkur yang diiringi dengan gamelan. Sedangkan dalam segi pendidikan dilakukannya di masjid-masjid dan pondok pesantren. Dalam segi sosial dilakukan dengan jalan membenahi keadaan sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur yang sedang mengalami krisis pada abad ke-15 dan ke-16. Ada 3 peninggalan yang ditinggalkan dari Sunan Derajat yang terkenal. Yang pertama yaitu gamelan Singomengko, yang kedua batik derajat, dan yang ketiga daun lontar yang bertuliskan surat Yusuf. Yang kelima adalah Sunan Giri. Wali Songo selanjutnya adalah Sunan Giri yang semula bernama Raden Paku. Nama Giri diambil dari wilayah yang menjadi pusat penyebaran dakwahnya di Jawa Timur, yakni bukit sebelah selatan kota Gresik yang bernama Bukit Giri pada tahun 1481 Masehi. Kemudian ia juga mendirikan sebuah pondok pesantren dengan nama Pesantren Giri. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan atau Majapahit. Maulana Ishak kembali ke Pasai meninggalkan Dewi Sekardadu setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Kelahiran dari Sunan Giri dianggap rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit, sehingga Prabu Menak Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut. Siang dan malam Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinati. Oleh Nyai Gede Pinati, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Joko Samudro
Sunan Giri diketahui lahir di daerah Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1365 Saka dan wafat pada tahun 1428 di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Wilayah dakwah dari Sunan Giri adalah sejak kecil Djoko Samudro berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Maknum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak dan akhirnya Djoko Samudra mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Djoko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren yang pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di daerah Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Surabaya, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat. Salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak-anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir ilir, dan cublak suweng. Selain ditunjukkan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmarandana dan Pucung. Nama Cina dari Sunan Giri yaitu Bonggili. Apa saja peninggalan dari Sunan Giri? Yang pertama adalah Kerajaan Giri Kedaton. Yang kedua, Masjid Sunan Giri. Yang ketiga, Telogo Pegat. Yang keempat, Museum Sunan Giri. Apa karomah yang dimiliki oleh Sunan Giri? Dengan izin Allah, Sunan Giri dapat mengubah pasir menjadi kopi, emas, dan intan. Kejadian tersebut saat beliau berdagang ke Kalimantan membawa dagangan Nyai Gede Pinatih. Yang kedua, dapat mengubah pena menjadi keris yang kemudian terkenal dengan Kalamunyeng. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan tokoh Wali Songo yang paling terkenal di antara 9 wali lainnya. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Jakasain. Daerah tempat berdakwahnya tidak terbatas karena ia merupakan seorang mubalik keliling. Namun Sunan Kalijaga lama menetap di Kadilangu di Demak. Di Demak, Sunan Kalijaga berperan aktif dalam pendirian Masjid Agung Demak.
dan menentukan arah kiblat agar sesuai dengan arah Ka'bah. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar dengan Raden Masyaid. Siapakah yang memberi nama Sunan Kalijaga? Yang memberi nama Sunan Kalijaga yaitu Sunan Bonang. Sebelumnya pasti sudah tahu bahwa Sunan Bonang adalah sosok guru yang memberikan nama Sunan Kalijaga kepada Raden Said. Lantas, apa arti dari nama Kalijaga? Sunan Kalijaga alias Raden Said adalah adipati Bupati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Nawang Arum. Nama Kalijaga berarti seorang yang pernah menjaga kali atau sungai. Apa saja peninggalan-peninggalan dari Sunan Kalijaga? Peninggalan Sunan Kalijaga yang berisikan nilai-nilai Islam diantaranya adalah seni pakaian, seni ukir, seni tatal pada tiang masjid, bedug masjid, kerebeg maulid, kesenian wayang kulit, seni gamelan, hingga sistem pemerintahan. Apa saja karomah dari Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga dapat memecahkan masalah dan arah kiblat yang dia tentukan menjadi sah karena beliaulah yang menentukan berkat wibawa kewaliannya. Apa saja kesaktian dari Sunan Kalijaga? Yang pertama, beliau dapat menghilang. Yang kedua, dapat berjalan di atas air. Yang ketiga, salat Jumat di dua lokasi yang berbeda. Yang keempat adalah tubuh yang tahan dengan kobaran api. Yang kelima, bertapa dalam waktu yang sangat lama. Yang keenam, mengubah tanah menjadi emas. Yang ketujuh, mengubah beras menjadi pasir. Yang ketujuh, kisah dari Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli ialah Japar Sodik. Nama Kudus diambil dari wilayah tempatnya menyebarkan agama Islam, yakni Kudus. Saat itu masih dikenal dengan nama Kota Tajuh. Di Kudus, ia menerangkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Pasalnya warga Kudus saat itu masih didominasi oleh penganut agama Hindu dan Buddha. Salah satu contoh bentuk penyebaran agama Islam di Kudus dengan pendekatan budaya yakni mendirikan masjid yang bentuknya mirip dengan candi orang Hindu. Pada tahun 1530, Sunan Kudus mendirikan sebuah masjid di desa Kerajaan, Kota Kudus, yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun Kota Kudus, Jawa Tengah. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti korban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia
saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud, yang kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Lantas apa saja karomah dari Sunan Kudus? Karomah yang dimiliki Sunan Kudus adalah dapat menyembuhkan penyakit dan berdakwah di daerah Jawa Tengah. Kenapa beliau dijuluki Sunan Kudus? Sebutan nama Kudus disematkan karena beliau memilih daerah Kudus sebagai tempat berdakwahnya. Sunan Kudus menetap dan berdakwah di daerah ini selama bertahun-tahun lamanya, hingga masyarakat kemudian memanggilnya dengan sebutan Sunan Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama kecil Raden Prawoto, ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Nama Muria diambil dari tempat tinggalnya di lereng Gunung Muria. Wilayah tersebut berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Cara berdakwahnya pun sangat berbeda dengan sang ayah. Ia lebih memilih daerah yang sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam lewat para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Muria adalah putra pertama dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Dewi Saroh merupakan saudara perempuan dari Sunan Giri, putra dari Syekh Maulana Ishaq. Oleh karena itu, Sunan Muria masih termasuk keponakan dari Sunan Giri. Kemudian Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri dari Sunan Mudung. Karomah dari Wali Songo Sunan Muria ini mampu menyembuhkan segala penyakit hingga menurunkan hujan dengan pelana kuda. Benda lain dari peninggalan Sunan Muria adalah bedung yang terbuat dari kayu jati kuno. Terdapat pahatan berbentuk ukiran naga dan ayam jantan di atas bedung, dan aksara Jawa kuno di bawahnya. Bedung yang tersimpan di masjid tersebut masih asli dan masih digunakan untuk ditabuh sebelum azan berkumandang. Apakah peran penting dari Sunan Muria? Sunan Muria adalah salah satu tokoh Wali Songo. Dia dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan agama Islam di daerah Gunung Muria, pantai utara Jepara. Sunan Muria menyebarkan Islam sampai ke daerah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan di lereng Gunung Muria. Ada tujuan tradisi selamatan yang diganti oleh Sunan Muria, yaitu tradisi bancakan atau selamatan yang diubah menjadi kenduri untuk mengirimkan doa kepada para leluhur melalui doa-doa Islam. Yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah, ia mendapatkan tugas untuk berdakwah di daerah Cirebon. Di sana Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan Cirebon dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal ini pula yang membuat Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya nama Wali Songo yang keluar sebagai kedudukan raja. Sunan Gunung Jati memiliki karomah atau keistimewaan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berkat keistimewaan itu, Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah ini berhasil mempersunting putri cantik sebagai istri keempatnya, konon dengan cara yang unik. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Syed Ali Nurul Alam
bin Sayyid Jamaluddin Al-Husaini. Silsilah Sunan Gunung Jati dari jalur ibu, yang urutannya sampai ke Prabu Siliwangi. Silsilah Gunung Jati dari jalur ibu tidak lepas dari kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Nyi Subang Larang yang beragama Islam menjadi garis keturunan awal dari silsilah jalur ibu. Dari pernikahannya itu lahir Pangeran Walangsungsang dan Nyi Rara Santang, yang kemudian memilih mempelajari Islam hingga pergi haji dan berguru agama di Tanah Suci. Seperti diketahui di era Syarif Hidayatullah, atau yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan bahwa sebagian era keemasan perkembangan Islam di Cirebon sebelum Syarif Hidayatullah dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1447 sampai dengan 1479, yang merupakan rintisan pemerintahan asas Islam. Setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Salah satu di antaranya kontribusi Syarif Hidayatullah adalah bahwa ia menjadi salah satu Dewan Wali Songo di Jawa. Syarif Hidayatullah mendapatkan tugas berdakwah di daerah Cirebon, yaitu Jawa dan Banten, Jawa Barat, Banten, dan Sunda Kelapa di Jakarta. Tugas itu dirumuskan sebagai berikut: Kanjeng susuhunan ing Gunung Jati ing Cirebon, amewahi donga hak kalian mantra utawi parasat miwa jajampi utawi amehawi dadang melipun tiad babadwana. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Perbedaan lain para wali songo ialah bahwa Syarif Hidayatullah selain sebagai ulama juga umaro, yaitu Sultan Cirebon. Berbagai bukti kejayaan pada masa kepemimpinannya antara lain adalah Masjid Merah di Panjunan dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa hingga Keraton Pakumbati. Demikian kisah-kisah Wali Songo atau 9 wali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.